Yang pertama ada keabsahan data. Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Lexi, ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama, derajat keterpercayaan atau credibility, yaitu sebagai pengganti validitas internal. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuannya. Lalu yang kedua ada transferability atau keteralihan, yaitu sebagai pengganti validitas eksternal. Nah, keteralihan ini tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Nah, peneliti harus mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks itu. Perlu adanya penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut. Bila pemakai melihat ada yang cocok dalam situasi yang sama, maka masih perlu penyesuaian dan dapat diduga bahwa tidak ada situasi yang sama jika masih diperlukan, menurut keadaan masing-masingnya. Yang ketiga ada kebergantungan. Nah, di sini dia sebagai substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif. Kelemahannya yaitu sulit mencari kondisi yang benar-benar sama atau sebagai instrumen utama atau manusianya. Rentan terhadap ketidakpercayaan, misalnya seperti letih, malas, lupa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kepastian atau confirmability, yaitu sebagai substitusi istilah objektivitas, objektif gitu. Dalam penelitian kualitatif tidak tergantung pada banyaknya jumlah subjek yang menyatakan, tetapi pada kualitas data atau informasi yang dikemukakan oleh subjek penelitian atau informan gitu. Jadi tidak tergantung pada orangnya, tetapi datanya. Karena itu, data yang dikumpulkan harus dapat dijamin keandalannya. Nah, untuk teknik pemeriksaan data itu sendiri ini keabsahan datanya. Jadi ini menurut Sugiono dalam bukunya ya, tahun 2007 pada halaman 270. Yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya triangulasi. Nah, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ada berbagai macam cara, yaitu yang pertama ada triangulasi sumber data. Nah, ini adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Misalnya seperti wawancara mendalam tentang cara-cara pengobatan tradisional dapat dilakukan terhadap para dukun atau tukang jamu seperti itu. Dalam triangulasi sumber data juga perlu diperhatikan adanya 3 tipe sumber data, yaitu kegiatan harian atau musiman, misalnya rumah atau dusun atau desa seperti itu. Yang kedua ada triangulasi peneliti. Nah, triangulasi peneliti ini ada pelibatan sejumlah peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian sama. Nah, triangulasi peneliti ini dimaksudkan antara lain untuk menghindari potensi bias individu pada peneliti tunggal. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan pada triangulasi peneliti ini yaitu peneliti yang menerapkan triangulasi peneliti, maka harus dipastikan bahwa peneliti yang paling ahli terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Jika peran itu diwakilkan kepada asisten atau mahasiswa, maka triangulasi peneliti menjadi kurang atau bahkan tidak efektif. Selanjutnya ada triangulasi teori. Nah, triangulasi teori ini penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsirkan seperangkat data. Nah, ini sebenarnya itu jarang sekali tercapai dalam penelitian sosial. Soalnya berbagai teori memiliki asumsi-asumsi dasar yang berbeda-beda gitu. Akan menerangkan seperangkat data yang sama secara berbeda pula. Karena itu untuk menghindari kerumitan akibat koherenan atau kesamaan antara teori, peneliti kualitatif lebih suka membiarkan data itu sendiri yang berbicara. Alternatif lainnya, peneliti memilih satu atau beberapa proposisi yang masuk di akal
masuk di akal gitu dan relevan dengan masalah yang dikaji. Selanjutnya ada triangulasi metode. Nah, ini penggunaan sejumlah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Nah, diperlukan juga setiap metode pengumpulan data memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri. Jadi untuk memadukan sedikitnya 3 metode, misalnya pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada triangulasi waktu. Nah, triangulasi waktu ini data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar. Jadi kayak pengambilan datanya itu saat waktu-waktu yang berbeda gitu. Misalkan di pagi hari karena masih fresh, misalnya narasumber ini masih fresh, masih bugar, jadi pengambilan datanya itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu gitu sih.